Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kudusnya hidup, jangan mencuri. Shalom saudaraku, setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda. Tuhan yang kudus menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan dan memiliki gaya hidup yang kudus. Karena ingin mengikuti gaya hidup dunia, manusia seringkali jatuh dalam dosa mencuri. Untuk mengajar bangsa Israel mengenai kudusnya hidup, Tuhan berbicara melalui Musa di dalam Imamat Fatsal yang ke-19 ayat yang ke-11, mengutip 10 hukum Taurat bagian yang ke-8, janganlah kamu mencuri. Arti kata mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kata mencuri itu sejajar dengan merampok, merampas, menyamun, membegal, mencopet, menyerobot, menggasak, dan lain sebagainya. Seringkali kemiskinan menjadi alasan orang untuk mencuri, tetapi sesungguhnya itu bukan sebuah alasan, karena ada banyak orang di dalam dunia ini yang juga dalam keadaan miskin, berkekurangan, namun mereka tidak mau mencuri. Ini prinsip yang mereka pegang. Belajar nerimo ing pandum, belajar menerima dengan syukur apa yang Tuhan berikan. Pencuri tidak mengenal kelas sosial, ekonomi, atau tingkat pendidikan. Dilakukan oleh anak kecil hingga orang dewasa. Banyak orang miskin mencuri dan tidak sedikit orang kaya juga mencuri. Banyak rakyat biasa mencuri dan tidak sedikit pejabat juga mencuri. Banyak orang tak berpendidikan mencuri dan tidak sedikit kaum terpelajar juga mencuri. Banyak modus operandi dilakukan oleh seorang pencuri, dari cara yang paling santun, bergaya dermawan, menggunakan sosial media, hingga mencuri dengan kekerasan. Mereka beroperasi di tempat gelap maupun di tempat terang. Mereka juga melakukan di tempat sunyi maupun di tengah-tengah keramaian. Pada dasarnya mereka mencuri bukan hanya untuk hidup, tetapi karena tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Karena itu penulis kitab Amsal memohon kepada Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Yahweh itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Penulis kitab Amsal menyadari keberadaan dirinya apabila tidak hidup kudus akan mencemarkan nama Tuhan yang dia sembah. Karena itu dia memohon kepada Tuhan untuk sebuah hidup yang cukup. Rasa cukup ini bukan karena apa yang ada di dalam dirinya, tetapi karena ucapan syukur yang keluar dari hati atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Mengucap syukur adalah salah satu cara kita untuk membatasi diri mengikuti gaya hidup dunia ini dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Para prajurit Romawi pernah bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Rasul Paulus juga pernah berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Penulis surat Ibrani mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Saudara, kita harus waspada. Ada hal-hal yang mungkin kita pernah lakukan tanpa kita sadari kita sedang mencuri. Kapan itu? Ketika kita tidak mengembalikan barang atau uang yang kita pinjam dari orang lain. Korupsi, menggunakan neraca atau timbangan yang tidak benar, menaikkan bon atau kwitansi, mencontek waktu ujian, mengembalikan uang kembalian yang kelebihan, menggeser batas tanah, mengakali meteran listrik atau PDAM, tidak memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Kemarin kita diingatkan untuk menabur benih, yaitu memberikan sebagian dari milik kita yang Tuhan titipkan kepada kita untuk menolong orang lain. Mencuri ternyata tidak hanya berbicara tentang uang, harta, atau benda, tetapi ada hal yang lain yang termasuk dalam dosa pencurian, yaitu mencuri waktu. Mencuri waktu berarti tidak melaksanakan kewajiban kita sebagaimana mestinya pada waktu yang telah ditentukan, tetapi tetap menerima hak atau upah. Kebiasaan mencuri waktu paling sering ditemui di dunia kerja. Mulai dari menitip absen, melakukan hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan saat jam kerja, datang terlambat, sengaja berlama-lama mengerjakan sesuatu, atau tidak segera kembali bekerja setelah jam istirahat selesai merupakan contoh tindakan mencuri waktu. Titus 2 ayat yang ke-9 sampai 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Tuhan Juru Selamat kita. Yang berikutnya, mencuri kemuliaan Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis adalah seorang rohaniawan yang sangat terkenal pada masa itu. Yohanes Pembaptis menyadari siapa dirinya. Karena itu dia mengajar kepada para pengikutnya bahwa dirinya bukanlah Mesias yang dijanjikan, bukan seorang yang ditunggu untuk membawa pembebasan bagi Israel, melainkan dirinya hanyalah seorang pembuka jalan yang diutus untuk mendahului Mesias. Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan bagi dirinya sendiri. Dia melayani karena dia mau juga memuliakan Tuhan. Sebagai manusia, kita membutuhkan penghargaan dari orang lain. Tetapi di dalam melayani Tuhan, kita harus belajar bersikap seperti Yohanes Pembaptis, memilih untuk merendahkan diri dan membiarkan setiap pelayanan dalam hidup kita sebagai pengingat akan kemuliaan Tuhan. Mencuri milik Tuhan. Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Yahweh. Itulah persembahan kudus bagi Yahweh. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan dinasehatkan untuk memberikan persepuluhan dari semua hasil tanam dan hasil ternak mereka. Pada zaman anugerah ini, sebagai umat Tuhan, kita juga harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, 10% dari penghasilan kita atau dari setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita bersama menjaga kudusnya hidup dengan bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menjadi pekerja yang penuh tanggung jawab dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia kerja kita. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu dengan memberi persepuluhan kita, dan
Kembalikan segala pujian hormat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus menjaga kudusnya hidup. Tanpa kami sadari, dalam hidup kami seringkali kami menjadi pencuri yang mengambil apa yang bukan milik kami. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa, terangi hidup kami terus dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh terus menjaga hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan, mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami, dan mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Kami akan belajar untuk bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau belajar untuk setia melakukan firman Tuhan dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menghargai Tuhan, mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari terus menjaga kudusnya hidup dengan gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.